Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin, muslimat, sholihin wa sholihat, qanitin wa qanitat, jamaah Masjid Al-Barakah Umar bin Khattab ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahun ini kita dipertemukan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberi nikmat karunia Allah yang besar. Tentu bagi mereka yang mampu menghiasi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kisah yang sangat masyhur, yaitu diriwayatkan daripada Thalhah, sahabat Nabi. Thalhah bin Ubaidillah itu termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira calon penghuni surga. Beliau menceritakan punya 2 teman yang sangat dekat sekali. 2 teman ini masuk Islamnya bareng. Dua-duanya termasuk orang yang berkecukupan, sehingga dalam berlomba ya beramal luar biasa. Satu dengan yang lainnya itu namanya fastabiqul khair. Kalau satu bersedekah 5, yang satu ganti 10. Besok yang tadi 5 ganti 10. Terus kejar-kejaran, namanya fastabiqul khair. Satu hari kedua sahabat ini ikut perang. Kemudian singkat cerita, yang satu gugur di medan perang, yang satu sehat, pulang selamat, membawa kemenangan. Namun di balik membawa kemenangan ini dia merasa kalah dalam perlombaannya dengan temannya. Karena keyakinan dalam Islam, orang yang telah gugur di medan perang berarti dia mati syahid. Dan orang yang mati syahid laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Maka yang pulang membawa kemenangan ini merasa kalah karena temannya sudah sampai di surga. Karena perlombaan ini baginya belum selesai, maka dia tambah gaspol. Sekarang ada istilah gaspol ya. Kalau dulu banting setir menurut pagar jiwalannya. Gaspol itu artinya terus ya menjadi orang-orang yang taqiyun, ghaniyun, khafiyun, yang dulu 2 bulan lalu saya pernah sampaikan di sini. Seorang yang taqiyun itu orang yang bertakwa, ahli ibadah. Ghaniyun itu orang kaya yang rajin bersedekah. Khafiyun sembunyi, artinya di tengah kebaikan seperti itu beliau pandai menyembunyikan kebaikannya, artinya tidak sombong. Terus kebaikan dipacu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dia jumpa kembali Ramadan. Tahun berikutnya jumpa lagi Ramadan. Dan akhirnya beliau ditakdirkan Allah meninggal di atas tempat tidur karena pengaruh ini buatan bisiki sing sepuh-sepuh oleh Pak ya. Sing sepuh-sepuh sehat-sehat sing nom-nom do mati oke ya. Ini meninggal karena pengaruh usia. Nah, karena teman itu kalau sudah dekat, ya Allah, kadang-kadang kenangan itu nggak bisa dilepas. Setelah 2 temannya Thalhah ini nggak ada semua, beliau suatu malam mimpi. Ada mimpi, Pak. Tapi bukan mimpi kita, ini mimpi sahabat. Jangan diketawain, Allah cuma mimpi. Ya, mimpi ini kita boleh panjenengan
cibirin Allah cuma mimpi ya. Kalau mimpi kita ya, kenapa? Mimpi kita paling-paling buya kira raiso maju. Jadinya tingginya, ya Pak ya. Ini mimpi sahabat, mimpi orang bertakwa, mimpi orang beriman harus diperhatikan. Mimpinya apa? Ketika orang ini sudah bertemu kembali, seakan-akan masih hidup semua, namun apa? Sedang menanti di pintu surga. Ya Allah, mimpi sedang antri di depan pintu surga dengan penasaran siapa nanti yang akan dipanggil masuk duluan. Karena kalau dalam istilah syar'i ilmu hadis itu orang yang lebih duluan masuk surga itu berarti mereka yang lebih baik. Setelah dinanti lama, tiba-tiba ada suara panggilan dari dalam surga, min fadlik ya, dipanggil, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Panggilan pertama untuk masuk surga itu ternyata yang sedo di atas tempat tidur. Yang meninggal karena faktor usia, ya memang sudah nggak ada obatnya, itu namanya penyakit tua. Baru kemudian yang mati syahid, gugur di medan perang. Ini kalau Abin Ubaidillah penasaran tuh ya, kok iso itu? Iso sih bisa lebih suarga, malah sih mati nendur Abin gitu. Bukan yang masuk, bukan yang mati di medan perang. Nah, baru kemudian di tengah penasarannya teringat kembali, wah, bangsa lurus menuju suarga, kayak aku kok dipanggil malah rakrung. Semakin serius lagi, sudah menanti di pintu surga, tiba-tiba ngelilir. Apa ngelilir? Ya bangun, ngelilir dari tidurnya. Wah, kasih dia ngerti suarga. Lalu ngelilir gimana ya? Turun meneh biar episode kedua. Oh, surah mungkin. Mimpi gak ada episode ya, satu seri dong selesai. Akhirnya beliau pisahkan kisah mimpinya ini dan sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cerita ini sampai di hadapan Nabi, lalu ditanyakan sekalian, kenapa ya Rasulullah yang masuk surga duluan kok bukan yang mati syahid? Lalu dijawab, yang meninggal di medan perang. Orang itu kalau sudah meninggal berarti telah putus amalnya, dia sudah mati duluan. Sementara teman yang satu ini masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk beramal soleh, dan satu di antara amal soleh itu masih bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini untuk pertemuan pertama saya mengingatkan, wong sing ditemokke Ramadan iku berarti wong sing diparingi nikmat saking ngarsanipun Allah yang besar. Lah, kesempatan tahun ini kita masih dipertemukan ya. Ini monggo kesempatan ini kita gaspol, kita maksimalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengisi dengan kebaikan dan kebaikan ya. Meskipun cuaca di tengah musim hujan, semoga tidak menjadi penghalang untuk hadir salat tarawih. Ngoten nggih Pak nggih? Ngoten nggih Bu? Dalane padang, dalan aspalan, payunge yo no, jangan sampai lalu karena rasido tawean ya dah. Tadarus Al-Quran sedekah infak kita maksimalkan. Mugi-mugi pepanggihan kita kan di Ramadan tahun ini benar-benar menjadi nikmat yang besar yang akan mengantarkan kita semua ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahulu, semoga Allah terus memberkahi kita, diberi kekuatan, kesehatan, ya, keberkahan
hidup sehingga mampu menghiasi Ramadan dengan maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.